Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a shifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi man syaa'a bil ma'ashiril hikamiyyah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil 'ubudiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Wa qala aidan fi suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Wa abshirhu bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus masjid, segenap jajaran-jajaran yang hadir pada hari ini, yang kita muliakan setinggi-tingginya imam-imam besar Masjid Surau Darul Jannah yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kita muliakan keluarga besar Ahlul Bait, keluarga besar Bapak Dr. Haji Marwan yang ditimpa musibah beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang amba hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah yang tidak bisa ambo sabui namonyo cie-cie. Insyaallah hadirnya kita di rumah duka ini dapat menjadi situasi dingin bagi Ahlul Bait yang ditinggalkan, dan tentunya insyaallah semua apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dicatat sebagai amal ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang terhormat, senantiasa kita tingkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat serta karunia yang begitu besar kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah yang telah berhasil mengangkat derajat umat manusia dari lembah-lembah kekafiran, kemunafikan, kezaliman, kemaksiatan. Rasulullah angkat Pak, Rasulullah perjuangkan Bu, sampai Rasul mandi darah bagalimang paluah. Demi apa? Demi syiarnya agama Islam ini. Demi apa lagi? Demi syiarnya kalimat la ilaha illallah di bumi persada yang amat elok ini. Dan kita berharap nanti di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan iya gitu Bu? Iya Pak. Bapak Ibu, terkait dengan kalimat la ilaha illallah yang ambo sampaikan tadi, kan penuh harap kita Bapak Ibu supaya kita bisa mengucapkan itu. Makanya ambo berpesan pada malam hari ini, jika adoh Bu, Pak, keluarga kita sedang payah, sedang sakratul maut, capek, lakukan dua hal. Jangan ditunggu ustadz di masjid Pak, Ibu. Jangan ditunggu orang-orang siap Bu, Pak. Kenapa? Karena kadang ustaz tidak doh di masjid, entah beliau sedang bekerja atau sedang kuliah, entah orang siap tidak adoh berado di tampe Pak.
sedangkan keluarga awak payah juga, ndak bisa awak menolong, apa yang harus awak lakukan? Maka segera lakukan dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bimbing segera Bapak Ibu, segera bimbing dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu, saya yakin kita semua bisa melakukannya Pak, bisa melakukannya. Kita bisikkan ke telinga kanannya, tapi jangan tersasak-sasak Bapak Ibu, lambik-lambik saja. La ilaha illallah. Biarnya cerna dulu Pak Ibu, biar dicernanya dulu. Kenapa Pak? Karena mereka sedang sulit itu, saat-saat yang sedang sulit. Kalau ada yang maratok di tengah rumah, kalau ada yang menangis Pak, suruhnya keluar dulu, umbuak-umbuaknya. Kenapa? Ruangan itu harus steril, hanya kalimat la ilaha illallah saja terdengar oleh dia. Kenapa? Kalau terdengar yang lain Pak, tak gaduhnya Pak. Sedang kalimat syekh itu siapa apa ya yang mencernanya. Bapak dan Ibu yang terhormat, tapi ingat, ada saatnya, ada kalanya Bapak dan Ibu, orang yang sedang sakaratul maut itu matanya dikunci oleh Allah, tangan dikunci, kaki dikunci, lisannya pun dikunci, sehingganya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau lidahnya Bu, kalau lidahnya Pak, la sekecil, nak mau sampai Pak. Maka lakukan yang kedua. Apa itu? Iqra'u ala mautakum Yasin. Segera bacakan Yasin ke telinganya. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena ada satu yang tidak dikunci oleh Allah. Apa itu Bu? Telinga tidak dikunci. Ashabul Kahfi baralamonyo lalu Pak Bu Ustaz 309 tahun Ustaz kalau tidak salah. Kenapa itu Bu? Bakok salam utubana lalu karena talingonyo dikunci oleh Allah. Ndak ada tarangaji Allah. Jadi laloknya lama Bu. Beda aja Ibu lalok Pak lalok. Tarangan nak masuk dalam kamar, nyebuka lamari, cari uncang tempe letak pitih terengah di buah kapur nak cari. Kalau lalu ndak kunci telinga kalau apa. Terengah orang Morgan Pak ndak nyaman lalu. Kan telinga kita tidak dikunci. Ashabul Kahfi dikunci Bapak Ibu. Aduh terangaji Allah. Bapak dan Ibu yang terhormat, kenapa harus dibacakan Yasin? Kita ingat firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, diamlah, simaklah, dengarkanlah, la'allakum mudah-mudahan mendapatkan rahmat. Ada harapan di sana Pak. Jadi seketika malaikat mencabut nyawanya, maka sakitku itu pula memberikan pertolongan, dibacakan Al-Quran ke telinganya. Dengan penuh harap kita, orang yang sedang sakaratul maut itu la'allakum turhamun, supaya mendapatkan rahmat, supaya mendapatkan syurga. Bapak Ibu, ini baru pembuka dan mulai ya Bapak Ibu. Bapak siap-siap Pak. Bapak nambah sandari janjang siap-siap Pak. Ibu siap-siap Bu. Panjang ke situ ibu-ibu. Banyak Bu. Lihat terang suara Bu ke situ Bu. Pak, siap Pak. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang terhormat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ibu Hajjah Jusmiyar binti Johar, wafat pada hari Senin tanggal 29 April tahun 2024 pukul 11 siang.
Beliau wafat di usia 79 tahun. Kepada keluarga atau ahli bait, kami sadunan datang Pak Bapak Marwan, kami sadunan datang jemaah masjid umumnya lah ikut berbelasungkawa, berduka cita karena telah berpulangnya ke rahmatullah Ibu Josmihar binti Johar. Kita doakan bersama-sama Bapak dan Ibu, semoga beliau ahli syurga. Amin. Segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah, lapangkan kuburnya, dimudahkan semua urusannya nanti di akhirat kelak. Dan terhadap ahli bait yang ditinggalkan, semoga tetap dapat ketabahan dan kesabaran, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, likaila taqsaw ala ma fatakum. Janganlah terlalu bersedih terhadap apa yang hilang darimu, wala tafrahu bima atakum, dan janganlah terlalu bergembira terhadap apa yang datang padamu. Bapak dan Ibu yang terhormat, kalau beliau Ibu Josmihar yolah wafat Pak, kita gitu nanti tinggal ko ba'a Pak, ba'a jalan awak nanti Bapak Ibu. Yang jelas kullu nafsin za'iqatul maut, ayat yang sering kita dengar, sering kita hafal mungkin. Setiap nafs, setiap diri pasti merasakan kematian, dan ini tidak bisa dihindarkan. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila setiap umat itu telah ditetapkan ajalnya, apabila ajal itu telah datang, maka tidak bisa dipercepat sedetik pun dan tidak bisa diperlambat sedetik pun. Bapak dan Ibu yang terhormat, bagi orang Islam Pak, Bu, bagi orang Islam, bagaimana caranya mati, bagaimana penyebab mati itu tidak jadi masalah. Mau mati ditabrak mobil, mau mati dalam kecelakaan, mau mati dalam keadaan sakit, mau mati kena tembak, sebenarnya bagi umat Islam tidak jadi masalah. Kenapa Bapak Ibu? Yang penting kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan keselamatan. Salamun. Kalau ada kalimat salamun dalam Al-Quran, itu ada 3 keselamatan yang akan diberikan. Yang pertama adalah keselamatan ketika sakharatul maut, dan kebahagiaan hidup di dalam kubur, dan kesejahteraan nanti hidup di akhirat. 3 keselamatan kalau kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang terhormat, dahsyatnya mati itu tidak main-main, Pak. Kata Nabi, mati yang paling enak itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Itu sudah paling enak, Pak. Dalam teks hadis lain kita baca, sakitnya mati itu seperti kulit hewan yang sedang basah, yang dibalut ke tumbuh-tumbuhan yang penuh dengan duri, Pak. Itu dirangguian, badarailah, cabik-cabiklah kulit nan basah tadi, Pak. Kalau lain sedang karyang, Pak, wajarnya cabik, Pak. Tapi kalau sedang basah, Bu, baralah kasaki itu Bapak Ibu, badarai, cabik-cabik kulit tadi. Tetapi Bapak dan Ibu, Nabi juga pernah katakan, ini kabar bergembira bagi orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju syahrun minal ajin. Keluarnya ruh dari jasad orang-orang yang beriman itu seperti keluarnya rambut dari tapuang. Bahkan keluar rambut dari tapuang indak tasera, nan rambut indak putih. Mudah keduanya, Pak.
seperti keluarnya air dari mulut kendi. Langsung sini Pak. Bapak dan Ibu yang terhormat, kenapa hadis ini kontroversi? Tapi tadi Nabi mengatakan mati yang paling enak itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi hadis yang kedua Nabi mengatakan mati yang bagi orang yang beriman itu sangat mudah dan enak. Ini bagaimana Pak? Kenapa kontroversi hadisnya? Apakah bagi orang-orang yang beriman rasa sakit mati itu tidak ada? Apakah bagi orang-orang yang beriman rasa sakit mati itu hilang? Tidak Bapak Ibu. Bagi orang yang beriman rasa sakit mati itu tetap ada, tetapi dia terbius dengan keindahan surga. Dia terbius dengan wangian-wangian surga. Mereka terbius dengan bidadari-bidadari yang melambaikan selendang hijaunya, yang memanggil-manggil ruh itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Pak, Bu, ketika nyawa seseorang sudah sampai di tenggorokan, maka ketika itu dia akan melihat tempat yang dia tuju. Jadi ada Pak, orang yang sedang sakratul maut tuh Pak, celik itu Pak. Nyuluh yang celik. Dia sudah melihat tempat yang dia tuju. Bu, dia katakan tuh Ibu di situ. You nak nampak ya nak Bu. Suara senang terangan. Lalu bagi orang yang beriman, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira surga yang dijanjikan. Jadilah nampak surga Pak. Lah digambarkan surga kayaknya nyoba jalan-jalan di dalam surga. Di Bapak Ibu kalau masuk dalam ke surga besok Bu, itu jalan-jalan sini Pak. Aduh karena itu mau nikmati indahnya. Jadi lata bayang berjalan-jalan sedang surga. Maka seketika itulah malaikat maut mencabut nyawanya, rasa sakit mati itu hilang, terbius. Ya aduh Pak, tapi terbius dengan keindahan surga yang telah diperlihatkan kepadanya. Anda ingin waktu itu tuh Pak? Ya Pak, Ibu pengen kita seperti itu. Ini pernah diabadikan Allah di dalam Al-Quran Pak. Ibu masih ingat tak kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha? Masih ingat Bu? Begitu apa ya, Zulaikha itu kan wanita cantik Pak, istri raja, tapi suka kepada Nabi Yusuf yang statusnya ketika itu pembantu. Begitu apa, timbul rasa cinta yang sangat luar biasa sehingga nyok kaja Yusuf Pak. Nyok kaja Yusuf, singkat kisah, sampai di depan pintu kan raja masuk Pak. Dia buka pintu, raja lah tagak di muka. Apa kecil raja mengah kalian berlari-lari. Bakuk bakaja-kaja dulu mengah malatui kompor. Kompor nak malatui dulu. Apa kompor malatui dulu Pak? Kompor Zulaikha nak malatui. Nyo ingin bana dengan Yusuf. Maka kan nyelo Pak bajunya Nabi Yusuf cabiak di belakang. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Akhirnya kejadian itu diketahuilah oleh ibu-ibu yang ada di kota itu. Diketahui oleh ibu-ibu sosialita yang ada di kota tubuh. Diketahui deh ibu-ibu majelis taklim yang ada di situ. Masa iyo istri rajo awak cantik, suami dari rajo suko kepada pembantu, nang kayu dibuli lah, dipagun jangan terlibat. Bapak Ibu yang terhormat, akhirnya terdengarlah oleh Zulaikha bahwa ini dipakai cian. Kalian tak tahu deh Pak cantiknya Yusuf tuh. Ambo buktian, nyundang ke istana makan gulai kembiang Pak. Diundang ke istana Pak. Diundang ke istana, dibariskanlah ibu-ibu tuh dua bari bentukku Pak.
Dia gih buah, dia gih pisau. Buahnya tidak disabuian di dalam Al-Quran. Buah apa tidak disabuian Bapak Ibu. Tetapi ulama tafsir menyebutkan buah itu ada dagingnya, kemudian ada airnya, rasanya ada manis dan rasa asam, dan itu sepakat para ulama itu disebut dengan buah mangga. Dia gih buah mangga, dia gih pisau bukalah mangga. Bapak dan Ibu yang terhormat, seketika mereka membuka buah mangga, pisaunya tajam Bapak dan Ibu, maka ketika itulah Yusuf diperintahkan, ukhruj alaihim, keluar kamu Yusuf, keluar. Bajalan di buku ibu-ibu majelis taklim dan sedang buka mangga itu di jalan, luih jalan, jangan caliak suruh kita luihnya. Rupanya Zulekha orang Piaman loh gitu Pak. Bapak Ibu, saya berdakwah pakai metode ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang terhormat, falamma ra'inahu akhbarnahu, ketika mereka ibu-ibu tadi Pak melihat akhbarna, kegantengan. Akbar itu kan kebesaran, besar artinya. Maka ulama tafsir menyebutkan di situ kegagahan. Ketika mereka mencari kegagahan Nabi Yusuf, melungunya Pak, wa khata aidiyahun, indak taraso tangannya putih. Dua pendapat Bapak dan Ibu. Ada yang mengatakan tangannya teriris, ada yang mengatakan tangannya putih, jarinya putih Bapak Ibu. Terlepas dari perbedaan pendapat, tairi atau putih sama-sama sakit nabu. Karena bisa katra sakit itu padi luar biasa Bapak dan Ibu. Apa kata mereka? Wa qulna hasyalillah, maha sempurnanya Allah, mahadha basyara, iku ndak manusia kodo, illa malakum karim, iku malaikat yang mulia. Nyokecen Yusuf malaikat Pak, saking gagahnya, saking gantengnya Bu, indak pernah mereka melihat lelaki ganteng seperti Nabi Yusuf. Sampai-sampai tangannya tak putih, jarinya putih, indak taraso sakit, baru mencaliak ganteng Nabi Yusuf Pak. Ibu, lai tahu ibu bara gantengnya Nabi Yusuf tuh. Ambo gambarkan gini Bu, gantengnya Nabi Yusuf tuh Pak, di kumpulan laki-laki ganteng di atas dunia aku Pak, termasuk ganteng apa yang ada di dalam kini Bu. Kumpulan ganteng apa, ganteng Pak Marwan, satu hal lain Pak ganteng bos. Di kumpulan Pak itu saparonya ganteng Nabi Yusuf tuh Pak. Baraka gagah itu lah di kumpulan ganteng laki-laki. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gantengnya Bapak Ibu, di kumpulan laki-laki ganteng yang ada di dunia aku, itu gantengnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Patutlah terpesona ibu-ibu. Bapak dan Ibu yang terhormat, melihat kegantengan Nabi Yusuf, rasa sakit putih jari tidak mereka rasakan Pak. Bagaimana nanti kalau orang yang beriman, ketika dia sakharatul maut, diberikan, digambarkan keindahan surga, diperlihatkan keindahan surga, wangi-wangi surga, bahkan dibariskan bidadari-bidadari yang melambaikan selendang hijaunya sambil memanggil-manggil ruh itu. Lah pernah Bapak Ibu mendengar ba'a bidadari memanggil itu Pak? Alun ada di cerita Ustaz ya Pak? Alun ya Bu? Alun. Kecil bidadari itu ikut Pak. Kecil bidadari Bu. Kang Mas. Kang Mas. Bakal galak. Selesai hubungan ini. Memang tak bisa bidadari bahasa Jawa. Ikut daripada otakan tua Pak, daripada Pak laku serempak. Bapak dan Ibu, jangan bayangkan lo bidadari nanti itu bisa panggil Pak. Bapak Ibu,
maka tercabutlah nyawa orang yang sedang sakaratul maut itu. Dengan mudah bibirnya tersenyum, air matanya mengalir, mengeluarkan air mata, dahinya berkeringat, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi dibimbinglah oleh anak soleh dan solehah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, bagaimana mati bagi kita orang Islam ini tidak jadi masalah. Yang penting pastikan kita beriman kepada Allah. Bahkan Bapak Ibu, kalau seandainya kita wafat mati dalam memperjuangkan agama Allah, jihad fisabilillah, 2,5 juta bidadari menunggu wafat. Dari tadi bidadari saya baru cemburu ibu-ibu. Berarti senang aja dia pak tuh Ustaz. Ibu jangan ragu lah ibu lah. Ibu-ibu kalau beriman terangan ibu kok. Ibu-ibu kalau wafat dalam keadaan beriman, dado bidadara yang menunggu deh. Tapi mana nanti Ustaz, ibu menjadi ratu bidadari dalam surga menunggu kedatangan suami ibu. Menjadi ratu bidadari. Ustaz, mungkin kami jadi ratu bidadari Ustaz. Kulit lah karipuiko jadi ratu lo Ustaz. Malah do ratu kulit karipuiko pak. Gigi lah ompong Ustaz, rambut lah putih. Iyo bu, ibu jadi ratu bidadari nanti dalam surga. Batu Ustaz. Nanti ibu dimasukkan ke laundry dulu di situ. Dalam surga itu ada laundry nanti pak. Laundry namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Jadi orang-orang yang dalam neraka pak, nanti dia masuk ke dalam surga itu dimasukkan ke laundry pak. Jadi wanita berubah menjadi berumur 17 tahun bu. Itu sedang imut-imutnya wanita pak. Kalau kita laki-laki pak, lupa aja. Iya pak, muda-muda nanti pak. Kalau awak pak laki-laki masuk ke sungai Narun Hayah itu pak, berumur 33 tahun tuh sarang gagah-gagah ya pak. Nah, kalau kini ya pak mau jadi aduh nampak gagah ya bu. Kok pak gagahnya dulu. Lah berapa mau beliau pak? Mungkin lebih 50 lah pak. Alah 75 gagahnya dulu pak. Lah perlu kok 33 pak. Ustaz, ikut nak cerita bu, itu di dalam kitab Fathul Mu'in. Walaupun kitabnya kitab fikih, tapi diselipkan hadis di sana. Ini bagi ibu tadi. Nisa'ul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurrin in. Wanita-wanita yang di dunia, nanti dia masuk ke dalam surga seperti ratunya bidadari. Jangan ragu ibu. Yang penting kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu. Bapak dan Ibu yang terhormat, sampai barang Ustaz. Sampai selesai. Bapak Ibu. Fa amma man utiya kitabahu biyaminik fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ingat Bapak dan Ibu, hisab di akhirat sangat luar biasa Pak. Jadi kalau kita orang-orang yang beriman dalam sabian tadi, nanti wafat kalau dalam keadaan beriman mendapatkan hisab yang mudah. Bapak Ibu tidak perlu nyutanyo di malaikat tadi Pak. Amal catatanlah di tangan kanan. Wajah terpancar bekas-bekas wudhu, malaikat lah takut. Iko orang yang beriman masuk hisab mudah Pak. Bapak punya punya honda rumah gagah, kalau li digunakan untuk nan bayi masuk capek, ndak payah hisab awak Pak. Beli baju baru bu Pak, kalau beli punya baju baru awak kok dapat dipakai itu langsung untuk sumayang dulu Pak, supaya mudah hisab awak. Balik kendaraan baru ibu, oto baru, langsung bu gunakan untuk pergi ke masjid dulu, mudah hisab orang.
Itulah bedanya orang yang beriman kuat imannya kepada Allah dengan orang yang tidak, Pak. Jadi harta benda yang dia miliki itu digunakan lebih dahulu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang terhormat, oleh karena itu, bagaimana kita bisa mencapai apa yang Ambo sampaikan tadi? Kita siapkan dua saja bekal, Pak, yang kita Ambo sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, bekal yang mesti kita siapkan adalah selalulah beristighfar kepada Allah. Istighfar jangan lepas, Bapak Ibu. Kalimat istighfar kan banyak, Bu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu paling pendek istighfarnya, mudah kita mengucapkan. Ada yang menangah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, agak panjang sedikit. Tapi biasakan, Pak, sayyidul istighfar. Ibu, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari dengan penuh keikhlasan, dengan penyesalan, meninggal menjelang sore hari, Bapak Ibu, diampunkan dosanya, dimasukkan ke dalam surga, kata Nabi. Siapa yang membaca sayyidul istighfar di malam hari dengan penuh keikhlasan dan penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang dia lakukan, wafatnya menjelang pagi hari, Pak, diampunkan dosanya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Adam kalimat tobatnya apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat tobat juga, Bapak Ibu. Tetapi ada 3 cara bertobat dalam ayat itu. Ada 3 cara itu, Pak, yang diajarkan oleh Nabi Adam itu. Rabbana zolamna anfusana. Rabbana zolamna anfusana, itu namanya kalimat iktiraf, Pak. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin bertaubat kepada Allah, iktiraf dulu. Apa itu iktiraf? Akui kesalahan awal. Rabbana, ini kalimat itulah, Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami telah zolim kepada diri kami. Ya Allah, ya banyak dosa kami, ya Allah, banyak kesalahan kami, ya Allah. Yang kedua, baca kalimat istihram. Mana kalimat istihram dalam ayat ini? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfirlah. Itu dulu. Yang kedua kalimat istighfar. Maaf, pertama iktiraf. Yang kedua kalimat istighfar. Mana kalimat istighfar di sana? Rabbana zolamna anfusana itu iktiraf, wa illam taghfir lana itu adalah kalimat istighfar. Jika engkau tidak mengampuni kami. Dan yang ketiga baru kalimat istihram. Apa itu kalimat istihram di dalam ayat ini? Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika engkau tidak mengasihani kami. Jadi Bapak dan Ibu, urutkanlah cara bertobat yang 3 yang diajarkan oleh Nabi Adam ini. Bapak dan Ibu yang terhormat, jadi sebulan sebelum kita wafat kita sudah beristighfar minta ampun kepada Allah. Seminggu sebelum wafat awaklah istighfar, sehari sebelum wafat awaklah istighfar, sejam bahkan semenit sebelum kita wafat kita telah beristighfar kepada Allah. Kenapa kita sering beristighfar, Bapak Ibu? Awak tidak tahu bila awak akan mati. Bapak dan Ibu, dan sedikit lagi, manfaatkan waktu sahar untuk beristighfar. Udah ada, Bu? Tahu waktu sahar, Ibu? Pak? Sudah ada yang menyampaikan Ustaz, Pak? Nanti Bapak, udah, Pak? Surat Az-Zariyat ayat yang ke-8 balik, Pak. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahar mereka beristighfar kepada Allah. Ayat yang kali ini mau balik dijelaskan ya, Pak.
Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Jadi orang yang beristighfar dia nanti tinggal di jannah wa uyun. Dia adalah orang yang bertakwa, tinggal di dalam surga. Apa amalannya? Salah satunya adalah beristighfar di waktu sahar. Kapan waktu sahar itu? Waktu sahar itu ulama menyampaikan 20 sampai 30 menit menjelang fajar masuk. Jadi waktu sahar itu bisa kita sahur Bapak Ibu. Jadi tasaharu fa inna fis sahuri barokah, hadis Nabi Pak. Makan sahurlah di waktu sahar karena makan sahur di waktu sahar itu ada berkahnya. Jadi Bapak Ibu kalau puasa, Ibu makan sahur itu di waktu sahar Pak. Kalau 20 menit sampai 30 menit menjelang azan subuh taruh jam 5 Pak. Berarti setengah 5 lah masuk waktu sahar. Karena Nabi sahur itu ubayina subuhi bi khalil, sedikit waktu menjelang fajar. Nah, kan seketiknya Pak, setengah jam jaraknya Pak, seketiknya Pak. Kalau kita makan sahurnya mana biasa Bu? Jam 4 dah Bu. Setengah 5 lagi masuk waktu sahur Pak. Tapi jangan dihabiskan untuk makan sahur. Makanya ada imsak, tinggal 10 menit. Nah Pak, kan masih ada azan Pak, masih ada waktu sebelum azan tuh. Jadi masih bisa awak sebenarnya makan sahur. Tapi ulama di Indonesia mengajarkan kepada kita, manfaatkan waktu sahur itu bukan hanya untuk makan sahur, tetapi wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahar mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai taubat itu kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan itu tidak diterima nih. Kalau laisa mini kita bertaubat alun sampai di tenggorokan itu masih diterima oleh Allah, karena Allah dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan, innallaha yaqbalu taubatan abdi man lam yugharrir. Allah tidak menerima taubat seorang hamba kalau nyawanya sudah sampai di goror, sudah sampai di tenggorokan. Ini dibuktikan Allah kepada preman Mesir, kepada Fir'aun Pak. Ketika nyolah cagwik di Laut Merah, kecilnya Pak bertobatnya Pak. Qalu amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Lah sampai di tenggorokan Pak, barunya beriman kepada Tuhannya Musa, Tuhan yang dipercaya oleh kaum Bani Israel. Wa ana minal muslimin, aku ini orang Islam. Kecil Allah Pak Pret. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Bukankah engkau dulu bikin kerusakan di bumi? Lah sampai nyawa di tenggorokan baru bertobat, dah diterima. Satu. Yang kedua, amal soleh. Amal soleh itu Bapak Ibu, tanda amal soleh kita diterima, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Kita pemuncaknya level Pak, ihsan, senantiasa selalu berbuat baik dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,